Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Luciana dari Prodi D3 Farmasi, Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal karya tulis ilmiah milik saya yang berjudul Narrative Review Potensi Aktivitas Antioksidan Tanaman Famili Fabaceae dengan Metode DPPH yang dibimbing oleh Ibu Yuli Puspitarini dan Ibu Farisa Nurhaini. Pada proposal karya tulis ilmiah ini berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Di sini latar belakang saya akan membahas 5 topik bahasan. Pada topik bahasan yang pertama adalah radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu atom atau molekul yang mempunyai elektron tidak berpasangan. Radikal bebas masuk ke dalam tubuh dan menyerang sel-sel yang sehat dan menyebabkan sel-sel tersebut kehilangan fungsi dan strukturnya, menurut Lyotchev 2013. Topik bahasan yang kedua adalah efek radikal bebas. Radikal bebas dapat menyerang dan merusak dinding sel, kromosom, dan DNA yang pada akhirnya dapat menyebabkan kanker dan penyakit degeneratif dan membunuh sel-sel di dalam tubuh, menurut Suiroka 2012. Topik bahasan yang ketiga adalah antioksidan. Antioksidan merupakan zat yang dapat melawan pengaruh bahaya dari radikal bebas yang terbentuk sebagai hasil metabolisme oksidatif, yaitu hasil dari reaksi-reaksi kimia dan proses metabolik yang terjadi di dalam tubuh, menurut Amrun et al. 2007. Topik bahasan yang keempat, antioksidan alami. Antioksidan alami berupa flavonoid merupakan kelompok polifenol yang berasal dari tanaman teh, sayuran, dan buah-buahan. Salah satunya adalah tanaman famili Fabaceae yang banyak mengandung flavonoid menurut Simanjuntak 2012. Topik bahasan yang kelima adalah tanaman famili Fabaceae. Sebagian tanaman famili Fabaceae mengandung senyawa flavonoid yang efektif menghambat peroksidasi asam linoleat dan mencegah pembentukan anion superoksida, menurut Ringgali 2011. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana potensi aktivitas antioksidan yang terdapat pada tanaman famili Fabaceae. Rumusan masalah yang kedua adalah apakah golongan senyawa kimia yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan dari tanaman famili Fabaceae. Yang ketiga adalah tanaman apakah yang memiliki aktivitas antioksidan tertinggi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui potensi aktivitas antioksidan yang terdapat pada tanaman famili Fabaceae. Yang kedua, apakah golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan dari tanaman famili Fabaceae. Yang ketiga, tanaman apakah yang memiliki aktivitas antioksidan tertinggi? Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti dapat menambah wawasan untuk mengetahui manfaat dari tanaman famili Fabaceae tersebut sebagai antioksidan dan mengetahui cara menggunakan metode DPPH yang benar. Yang kedua, bagi masyarakat dapat dijadikan informasi bahwa tanaman famili Fabaceae memiliki manfaat sebagai antioksidan. Bab 2 tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini saya akan membahas 4 topik bahasan. Yang pertama adalah tanaman famili Fabaceae yang terdiri dari bunga telang atau Clitoria ternatea. Yang kedua adalah buncis atau Phaseolus vulgaris. Yang ketiga adalah kecipir atau Pseudocarpus tetragonolobus. Yang keempat adalah putri malu atau Mimosa pudica. Yang kedua adalah radikal bebas. Di sini saya akan membahas pengertian dan mekanisme. Yang ketiga antioksidan, saya akan membahas pengertian, mekanisme, dan jenis antioksidan. Yang keempat adalah metode DPPH, saya akan membahas pengertian dan mekanismenya. Kerangka teori terdiri dari radikal bebas. Radikal bebas memulai reaksi berantai. Dalam sekali pembentukannya menimbulkan senyawa yang tidak normal dan dapat merusak sel-sel penting di dalam tubuh, menurut Badarinat et al. 2010. Radikal bebas dapat dihambat dengan adanya antioksidan. Antioksidan memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari paparan radikal bebas dengan cara menghambat terjadinya kerusakan seluler, menurut Paniendra dan Jestadi 2015.
Kandungan senyawa antioksidan alami terdiri dari flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan steroid. Dan senyawa tersebut dapat ditemukan pada tumbuhan famili Fabaceae, yaitu kembang telang, Clitoria ternatea, buncis Phaseolus vulgaris, kecipir Pseudocarpus tetragonolobus, dan putri malu Mimosa pudica. Dan untuk mengetahui aktivitas antioksidan tanaman famili Fabaceae dapat menggunakan metode DPPH. Pertanyaan penelitian. Bagaimanakah potensi aktivitas antioksidan pada tanaman famili Fabaceae? Yang selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Pada bab ini, jenis dan rancangan penelitian menggunakan metode narrative review. Untuk strategi pencarian literatur, yang pertama menggunakan database. Penelitian narrative review ini dilakukan dengan cara daring di Yogyakarta. Untuk artikel-artikel yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, penelitian ini menggunakan 2 mesin pencari reference online, yaitu Google Scholar dan Science Direct. Untuk yang kedua, kata kunci. Pencarian pada kata kunci menggunakan kata kunci yang mencerminkan PICO yang telah dituangkan dalam pertanyaan penelitian. Adapun kata kunci yang digunakan dalam mesin pencarian tersaji pada tabel 1 dan kata kunci tersebut digabungkan menggunakan boelan atau terdapat pada tabel 2 yang sesuai dengan kata masing-masing. Kata kunci pencarian tabel 1, kata kunci pencarian kategori parameter populasi, kata kunci utama famili Fabaceae, kata kunci similar Fabaceae family. Yang kedua, intervensi, kata kunci utama metode DPPH, kata kunci similar DPPH. Comparison tidak ada. Untuk hasil atau output, kata kunci utama antioksidan, dan untuk kata kunci similar antioksidan. Tabel 2, boelan dan kata kunci pencarian. Dengan menggunakan mesin pencari Google Scholar, kata kunci utama sebagai berikut. Kembang telang sebagai antioksidan, Clitoria ternatea, activity antioksidan, Mimosa pudica, buncis, Phaseolus vulgaris sebagai antioksidan, dan senyawa kecipir sebagai antioksidan, Pseudocarpus tetragonolobus, radikal bebas, dan famili Fabaceae. Yang kedua, dengan menggunakan Science Direct. Antioksidan N, Clitoria ternatea, activity antioksidan, Fabaceae N, Phaseolus vulgare, antioksidan activity N, Mimosa pudica, antioksidan activity. Kriteria inklusi dan eksklusi. Terdiri dari population. Untuk inklusinya tanaman familia Fabaceae. Untuk eksklusinya selain tanaman famili Fabaceae. Yang kedua, intervention. Inklusinya metode DPPH, eksklusinya selain metode DPPH. Comparison tidak ada. Untuk outcome atau hasil, inklusinya yaitu aktivitas antioksidan, eksklusinya selain aktivitas antioksidan. Untuk study design, inklusinya menggunakan eksperimental dan eksklusinya menggunakan literatur review atau narrative review. Untuk tahun terbit, inklusi jangka waktu jurnal 10 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai 2021. Untuk kriteria eksklusi, jangka waktu jurnal boleh lebih dari 10 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai 2021. Untuk bahasa, kriteria inklusi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kriteria eksklusi selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seleksi studi. Dari 45 hasil pencarian menggunakan metode Google Scholar, didapat 20 jurnal terseleksi. 10 jurnal hasil pencarian tidak memenuhi inklusi dan 10 jurnal dengan tema aktivitas berbagai tanaman antioksidan famili Fabaceae. Untuk jadwal penelitian, proses pengumpulan jurnal pada bulan Desember sampai bulan Februari. Untuk studi pusaka dari bulan Desember sampai bulan Februari. Untuk analisis jurnal dari bulan Januari sampai Februari, dan untuk penyusunan laporan akhir dari bulan Maret sampai April. Sekian, terima kasih.
Mohon maaf Mas apabila masih banyak kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.